Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi sekitar 100 orang yang hadir pada pagi hari ini di mata kuliah penanganan pasca panen. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan perdana pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Udah ngumpul semua. Ini kalau di total, kalau dari kelas 3A, B, C, dan D, ini for about 120. But this morning, it is around only 100 people, so less than 20 people ya. Jadi kurang lebih 20 orang yang belum gabung pada pagi hari ini. I don't know why, mungkin saja bangunnya masih kurang pagi, atau mungkin kuliahnya yang terlalu pagi mungkin ya, nggak ngerti. Oke, suara saya terdengar jelas ya di masing-masing device ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, di pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kuliah penanganan pasca panen. Nah, nanti saya jelaskan terlebih dahulu seperti apa penanganan pasca panen itu, timnya bagaimana, praktikumnya seperti apa, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di kuliah perdana ini. Oke, saya langsung share screen ya. Oke, baik. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi, kuliah perdana pada pagi hari ini itu adalah mata kuliah penanganan pasca panen yang judulnya. Nanti di kuliah penanganan pasca panen ini ada 3 orang nih yang yang gabung di kuliah ini. Nanti dosen yang utamanya saya, kemudian saya dibantu dengan Bu Astri Iga Siska SPIMP. Beliaunya dosen baru di program studi agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Kalau saya sudah nggak usah memperkenalkan diri ya. Saya nggak tahu pagi ini Bu Astri hadir nggak ya kira-kira. Kalau Bu Astri hadir, silahkan Bu ini memperkenalkan diri mungkin. Kami persilakan Bu Astri kalau Bu Astri hadir. Ada Bu Astri? Ada nggak? Oh, she doesn't come ya. She's not coming. Oke. Nanti untuk teknisinya sama Bu Omi ya, Mbak Omi, Bu Jamila, biasa dipanggil di sini Mbak Omi. Nanti untuk teknis praktikumnya seperti apa, format laporan covernya seperti apa, teknik penulisannya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh teknisi ya, atau PLP tersendiri. Nah, mungkin di lain waktu, saya nggak tahu, mungkin ada kesepakatan dengan teknisi jadwal untuk praktikumnya hari apa saja. Apakah sudah ditentukan jadwal untuk ini praktikumnya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Masih dirundingkan. Gimana? Masih didiskusikan. Oke. Baik. Ya, nanti diinformasikan saja. Nanti kalau misalkan sudah ditetapkan jadwal untuk praktikumnya, mohon untuk diinformasikan ke saya
sehingga nanti saya juga bisa ikut melihat seperti apa jalannya praktikum gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan, nanti bisa saya cek langsung secara ini langsung ya untuk praktikumnya. Kalau praktikum kemungkinan besar kalian harus datang ke kampus ya, karena mungkin saja kalian di rumah tidak memiliki alat dan bahannya, sehingga nanti untuk pengamatan kemudian melakukan sesuatunya itu kemungkinan besar akan offline. Cuma nanti kita akan tetap bagi kurang lebih 8 shift dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke. Materi penanganan pasca panen untuk mata kuliah kita itu ada beberapa subtopik ya, mulai dari nanti kita mempelajari komposisi bahan pangan, kemudian juga penentuan karakteristik hasil panen, penanganan susut hasil pertanian, hasil panen ya, kemudian bagaimana sih penerapan higien dan sanitasinya, ada sortasi, kemudian pengawetan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan yang terakhir adalah penilaian mutu. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, bagaimana dengan penilaian? Penilaian ini. Jadi untuk kriteria penilaian, praktikumnya ini 30%, kemudian UTS 20%, UAS 20%, tugas 15%, kuisnya 10%, kehadirannya 5%. Ini sepakat dengan komposisi yang seperti ini? Sepakat, Atau Pak. ada ini? Atau ada sanggahan mungkin, Pak? Saya ingin semuanya 100% UTS sama UAS saja gitu. 50-50. Gimana? Ya, jadi udah sepakat ya. Jadi praktikum 30%, bobot praktikumnya ini lebih besar untuk penilaiannya. Kemudian UTS 20%, UAS 20%, tugas 15%, kuis 10%, dan kehadiran 15%. Sorry, kehadiran 5% ya. Oke, sampai sini clear untuk kriteria penilaian? Iya, Pak. Oke. Well, nah, sebelum masuk ke materinya, saya jelaskan dulu nih, batasan-batasan penanganan pasca panen itu sejauh mana sih gitu ya. Nah, ini batasan pasca panen. Kalau pasca panennya, itu artinya, arti dari pasca panen itu, seluruh kegiatan sejak dari panen ya, jadi panen hingga menjadi bahan siap untuk dikonsumsi. Nah, ini pasca panen. Jadi mulai dari proses harvesting sampai ready to consume, nah itu disebut dengan pasca panen. Kegiatannya. Nah, penanganannya nanti ada apa saja gitu setelah proses pemanenan hingga ready to consume itu ada proses apa saja sih gitu kan. Itu penanganan pasca panennya. Nah, tapi begini, pasca panen ini dibagi menjadi 2 nih. Ada yang pasca panen primer. Kalau primer, seluruh kegiatan tadi itu, mulai dari panen, ini batasannya sampai ready to save saja. Sampai disimpan saja. Disimpan atau bahkan siap untuk diolah lebih lanjut ya. Jadi untuk primer mulai dari panen ya, mulai dari selesai panen sampai bahan baku itu siap untuk disimpan, dipasarkan atau diolah. Nah, itu untuk pasca panen primer. Nah, sementara kalau pasca panen sekunder, jadi semua kegiatan pengolahan hasil pertanian tadi yang sudah kan tadi kalau primer itu kan dia disimpan untuk kemudian diolah ya, atau dipasarkan. Kalau pasca panen sekunder, dia hasil dari pasca panen primer tadi dilanjutkan untuk kemudian diolah menjadi bahan siap untuk dikonsumsi. Nah, di situ untuk perbedaan dari pasca panen primer dan pasca panen sekunder. Nah, ini batasannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian
punya kenalan gitu ya, misalkan di universitas lain atau di politeknik lain, ya di perguruan tinggi lain, yang kemudian dapat juga untuk materi pasca panen, untuk mata kuliah pasca panen, tetapi kok berbeda ya. Makanya dibedakan pada pasca panen yang mana, Pak? Kalau pasca panen primer dia sampai selesai disimpan saja, kemudian siap untuk diolah menjadi lebih lanjut. Kalau pasca panen sekunder, dia sudah melewati proses pengolahan, misalkan proses fermentasi gitu ya, proses pengawetan, kemudian siap untuk dikonsumsi. Ya, diolah gitu ya, untuk siap dikonsumsi itu namanya pasca panen sekunder. Nah, bagaimana dengan kita? Di kita lebih cenderung dominan ke pasca panen yang primer dibandingkan dengan pasca panen sekunder. Ya, jadi lebih komposisi sekitar 70%, 75% kita lebih banyak ngomongkan pasca panen primer. Gitu. Karena kalau pasca panen sekunder nantinya karena di sini adalah prodi agribisnis, kalau kemudian lebih dominan ke pasca panen sekunder, nanti prodinya ganti teknologi hasil pertanian, yaitu. Jadi kalau teman-teman di THP, teknologi hasil pertanian itu lebih cenderung ke pasca panen yang sekunder. Ini hampir mirip nih dengan teman-teman di TPHT, di prodi sebelah, yaitu teknologi pengolahan hasil ternak, hanya saja komoditasnya kan peternakan. Mereka lebih ngomongkan tentang pasca panen sekunder ini sebetulnya. Nah, kalau kita, pertanian. Jadi kalau pernah saya, ini kan mungkin saya sampaikan bahwa pertanian itu pada dasarnya consists of 5 things. The first agriculture, ya pertanian. Kemudian ada plantation, pertanian perkebunan, ya komoditas perkebunan. Kemudian ada fishery, pertanian perikanan. Kemudian animal husbandry, ada pertanian yang peternakan. Kemudian ada forestry, yaitu pertanian yang kehutanan. Nah, kita lebih dominan yang ke pertaniannya, ya pertanian yang utama. Nah, ngomongkan bahan pangan, kemudian hortikultura, ya di situ. Nah, selanjutnya, kenapa sih pasca panen itu penting? Kenapa sih pasca panen itu penting? Kenapa sih harus dipelajari? Begini, kalau di agribisnis itu kan lebih cenderung kepada nilainya, nilai jualnya, mempertahankan nilainya. Jadi kalau misalkan begini, nilai dari bahan yang kita panen, misalnya di sini contohnya ada tomat gitu ya. Awalnya itu harganya ketika dipetik itu kan bagus sekali tuh. Itu harganya kita anggap aja 1 nih 1.000 nih ya, buat tomat nih 1.000. Bagaimana nanti di tangan konsumen dengan kualitas yang sama, mutu yang sama tetap 1.000 gitu. Itu pentingnya penanganan pasca panen. Kalau tidak, nanti ada proses transport, ada proses ketika kesalahan pemanenan, kemudian juga ini belum matang tapi kemudian dipanen duluan. Nilai yang harusnya 1.000 tadi nggak nyampe 1.000 gitu. Boleh jadi jatuh di posisi 200 rupiah atau 300 atau 500 rupiah. Sehingga itu yang tidak dikehendaki. Atau mungkin nanti karena kesalahan panen, kesalahan teknis, terjadi kerusakan mutu. Yang darinya 1.000 turun menjadi 700, 800 gitu ya. Dikali sekian banyaknya tomat. Nah, di situ. Sehingga kenapa penting? Yaitu mempertahankan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang selanjutnya, arti penting pasca panen itu mempertahankan hasil pertanian baik dalam dimensi jarak maupun waktu, karena panen hasil pertanian biasanya musiman dan hanya diusahakan pada ekologis tertentu. Kopi misalkan ya, pada ekologis kopi sendiri. Kemudian yang horti pada ekologis horti sendiri. Perlu diketahui begini. Misalkan kesalahan teknis pada transportasi ya. Kerusakan pada komoditas pertanian itu mencapai 4% akibat dari masalah di transport, ya, kerusakan di transport. Kalau 4% dari 1 ton berapa? Ada yang tahu berapa? 4% dari 1 ton?
Lu? Sekitar Apa? Oh, Pak Holgi. 40. Oke. 1 ton berapa kilo? 1000. 1000. Kalau 4%-nya berapa? 40. 40, Pak. Jadi 4% dari proses transport itu biasanya 4%-nya itu rusak sudah. Yang kalau ngomongkan rusak itu berarti kita ngalamin kerugian kan gitu. Karena udah ngilangin ini apa namanya margin gitu ya. Nah, bayangin saja kalau 4% ini pengalinya bukan 1 ton, tetapi banyak ton nantinya. Maka kalau misalkan komoditas apel misalkan ya, komoditas buah. Kalau 1 kilonya itu apel misalkan 20.000. Kalau misalkan tadi itu ada 40 kilogram, ya tinggal ngalikan 20.000 dikali 40. Ada berapa? Ada sekitar 800.000 itu hilang tuh uang. Padahal kalau kita ngomongkan budidaya pertanian, itu kan investasinya luar biasa gitu ya. Terutama 60% dari total kegiatan budidaya itu ada pada pupuk misalkan. Ya, ternyata ketika dijual terjadi kerusakan. Nah ini udah nggak balance nantinya untuk nutupin BEP itu. Nah itu, jadi penting banget ini penanganan pasca panen. Nah, teknologi pasca panen ini diperlukan untuk kesesuaian antara komoditas dengan alat mesin sehingga dioperasikan dengan efisien. Nah, kita pelajari karakteristik dari tiap-tiap komoditas. Oh, kalau misalkan bawang itu karakteristiknya setelah dipanen seperti ini. Oh, kalau tomat nanti kalau dipanen karakteristiknya seperti ini. Oh, kalau pisang setelah dipanen itu berbeda dengan semangka karakteristik ininya, komoditas ininya, buahnya. Oh, kalau mangga beda nanti dengan umbi-umbian. Itu yang menentukan nanti proses selanjutnya atau alat dan mesin yang harus digunakan. Kan nggak mungkin juga misalkan alat dan mesin post harvesting di grain untuk misalkan serealia, kemudian untuk grain untuk di jagung misalkan, padi, kedelai disamain dengan komoditas hortikultura, ya pasti akan beda, teknologinya juga beda gitu. Apalagi nanti ngomongkan teknologi sortasi gitu ya, pasti akan beda. Nah, selanjutnya juga ngomongin tentang limbah hasil pertanian agar dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah ekonomi. Di semester 6 ini, kalian kan dapat juga tuh mata kuliah penanganan pengolahan atau penanganan ya? Pengolahan limbah hasil pertanian ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Pengolahan limbah kan? Nah, Iya, Iya, Bapak. oke. Selanjutnya adalah kalau tadi mempertahankan produksi, di sini sebetulnya lebih pada menekankan kehilangan hasil, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi hasilnya itu ditekan kehilangannya, loss-nya ditekan. Nah itu, sehingga penting banget penanganan pasca panen. Apalagi kalau misalkan kalian di sini mungkin nggak ngerti tentang ini ya, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit gitu ya. Oh, kelapa sawit itu minyaknya komposisinya dari 100% tandem itu dia 21% rendemennya. Kalau salah ngolah, salah penanganan pasca panennya, minyaknya nggak posisi 21. Minyaknya boleh jadi bisa saja turun dengan kualitas yang nggak bagus juga. Ada namanya ALB, itu asam lemak bebas. Kalau buah itu nggak langsung dibawa ke pabrik, dia asam lemak bebasnya akan tinggi. Ketika asam lemak bebasnya ini tinggi, maka otomatis harga jual CPO-nya ini pasti akan turun. Nah ini, kita tahu bahwa negara kita ini produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Nah itu, jadi ini benar-benar harus diperhatikan penanganan pasca panen itu ya. Kalau di Jawa mungkin lebih banyak ke hortikultura sama kemudian pangan gitu ya. Oke.
Yang selanjutnya untuk penanganan pasca panen sekunder atau teknologi pengolahan ini dapat membuat bahan siap dikonsumsi, mudah ditransportasikan dan lebih berguna. Begini, kalau awal untuk penanganan pasca panen itu kita sudah lakukan penanganan di awal gitu ya, nanti akan meminimalisir limbah yang dihasilkan. Kan bahan-bahan yang masuk untuk proses kegiatan pengolahan itu kan sudah disortir dulu, kemudian udah dihilangkan bagian-bagian yang tidak perlu ya, sehingga nanti pada saat pengolahan selanjutnya di penanganan pasca panen sekunder ini akan menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas, sehingga akan meminimalisir meminimalkan waste-nya, meminimalkan limbah yang nanti dihasilkan. Jadi semakin berkualitas maka limbahnya akan semakin minim. Tetapi kalau misalkan bahan atau raw material itu masih tidak murni ya, masih ada banyak residunya, ada banyak yang harus dibuang, nanti limbahnya juga akan banyak. Nah, ini pentingnya untuk penanganan pasca panen di awal. Nah, di situ. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menentukan kematangan. Nah, ini secara garis besarnya saja ya, nanti karena materi-materi ini akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini saya hanya mengantarkan saja pada pagi hari ini ya. Jadi untuk penentuan kematangan itu ada yang dilihat secara visual. Secara visual itu ya lihat warna kulitnya, bentuknya, ukurannya, perubahan bagian tanaman, daunnya mengering atau enggak gitu ya. Ini secara visual. Kemudian yang kedua, ini secara fisik. Secara fisik itu diraba tuh buahnya. Oh, buahnya lunak atau masih keras, ubinya keras atau sudah ready untuk bisa dipanen atau enggak gitu. Ini secara fisik. Kemudian ada cara komputasi nih. Ini lebih ribet sih sebetulnya. Itu menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai mekar. Jadi kalau ini cara komputasi itu kan ngitung sebetulnya. Oh, kalau sudah nantinya biasanya kan gitu. Biasanya ini panen 3 bulan. Ada yang meleset 3 bulan, ada yang maju, ada yang ini gitu ya. Kalau komputasi, sehingga nanti tiap-tiap tanaman ini ada model perhitungan matematisnya. Kalau inputannya bagus gitu ya, oh ini bisa panennya lebih cepat. Kalau misalkan pupuknya kurang, inputannya kurang, tidak bagus, biasanya panennya lebih mundur. Atau it depends on the it depends on the weather, cuaca misalkan, atau climate change, perubahan iklim. Nah, itu juga akan berpengaruh pada penentuan kematangan ini gitu. Oke. Yang keempat itu secara kimia. Nah, ini ya ribet juga nih kalau kimia. Jadi nentuin kematangannya ini menganalisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditasnya. Seperti paling gampang sih kalau saya ngomongkan ribet itu begini. Ribet kalau tidak menggunakan alat gitu. Kalau tanpa alat ini akan ribet. Tapi kalau menggunakan alat itu justru akan mempermudah. Contoh paling gampang itu misalkan kita menggunakan refraktometer untuk mengukur kandungan gulanya, Brix-nya. Oh, ini Brix-nya udah kayak melon misalkan. Oh, ini udah 11. Udah layak nih untuk dijual atau layak untuk bisa dipanen. Kan gitu. Kalau kurang dari 11, oh ini masih belum ini kadar gulanya masih belum. Dicek juga kadar tepungnya, dicek juga kadar asamnya, asam organiknya dan aromanya untuk flavornya. Nah di situ, ini penentuan kematangan. Kriteria panen yang selanjutnya, apa sih yang dipanen gitu ya? Yang dipanen itu apa? Kalau serealia ya biji. Kalau umbi-umbian, ya umbi. Kalau sayuran apa? Ada daun, ada buahnya, ada bunganya, ada umbinya, ada batang yang bisa dipanen. Kalau buah ya otomatis buahnya. Nah, kriteria panen itu lebih dominan gitu. Lebih dominan itu pada kriteria bobot atau jumlah maksimum dan mutu maksimum. Oh, udah bobotnya udah cukup nih untuk siap to harvest, ready to harvest, ya udah dipanen.
Oh, mutu itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kematangan rona dari visual tadi itu, dari warna. Oh, warnanya udah cukup, maka bisa untuk dipanen. Nah, ini contoh Cerelia. Kalau Cerelia ini masak fisiologisnya biasanya itu pada saat berat kering biji tidak lagi bertambah. Jadi kalau misalkan udah saatnya panen untuk kelompok Cerelia, mau jangka waktunya lebih dari, misalkan 3 bulan udah siap dipanen tuh. 3 bulan udah panen. Dibiarkan sampai kemudian umur 4 bulan, 5 bulan ya, beratnya nggak akan bertambah. Ya udah segitu aja gitu. Itu masak fisiologis. Kayak misalkan gini, padi deh. Padi itu kalau sudah beratnya segitu ketika siap untuk dipanen, ya udah segitu. Mau ditambahkan waktunya juga beratnya akan segitu. Sehingga disebut dengan masak fisiologis. Kalau udah beratnya nyampe segitu, ya udah harus segera dipanen gitu. Siap untuk dipanen. Nah ini, padi itu ada masak susu, masak penuh, masak kuning, dan masak mati. Masak mati itu tadi apa? Beratnya udah nggak bisa bertambah lagi. Untuk kriteria panen padi yang optimum itu kadar air minimal. Kadar air minimal. Nah, tentang kadar air ini seperti apa? Bagaimana cara ngitungnya? Bagaimana cara prosesnya? Menggunakan alat GMT-nya seperti apa? Nah, nanti di pertemuan untuk penentuan kadar air. Atau di praktikum ini ada untuk penentuan kadar air. Hasil beras giling maksimal, rendemen beras kepala maksimal. Nah, ini nanti akan dipelajari di praktikum tentang mutu beras untuk penentuan kriteria mutu. Nah, kalau jagung, kalau sudah muncul black layer, kalau sudah ada layer warna hitam, berarti siap untuk dipanen. Ya. Selanjutnya adalah tentang klimakterik dan non-klimakterik. Apa sih klimakterik dan apa sih non-klimakterik? Kalau klimakterik itu artinya apa? Dia mempunyai peningkatan atau kenaikan laju respirasi sebelum pemasakan. Nah, seperti apa? Nah, nanti akan dibahas tuh di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Laju respirasi itu seperti apa? Kalau klimakterik itu gini, gampangnya gini. Kalau buah klimakterik dipanen mentah, gitu, tapi siap untuk bukan mentah dalam arti belum siap untuk belum siap untuk dipanen. Misalkan gini, contohnya pisang. Pisang itu ketika siap untuk dipanen, meskipun belum masak warna kuning, tapi dia masih ada proses respirasi di dalamnya. Sehingga nanti ada proses pemasakan setelah pemanenan. Nah, itu disebut dengan klimakterik. Kalau non klimakterik, ini nggak ada kenaikan laju respirasi. Ketika dipanen, udah selesai. Sehingga kalau panennya dalam kondisi mentah ya, dia akan selanjutnya akan tetap mentah. Contohnya apa? Kayak semangka misalkan, mentimun gitu. Jadi kalau misalkan dia udah dipanen, ya udah selesai. Nggak ada lagi. Nah, di situ. Nah, mungkin itu ada yang ditanyakan nggak terkait dengan pengantar penanganan pasca panen ini? Silakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya Indiana dari kelas 3C. Itu Pak memberitahukan bahwasanya tadi ada teman saya itu mau join tapi tidak bisa masuk karena roomnya penuh gitu Pak. Oh, enggak. Ini roomnya saya bisa sampai 250. Nggak mungkin, nggak bisa. Tapi dalam notifikasi yang di perangkatnya mereka ada muncul notifikasi bahwa rapatnya sudah penuh, Pak. Oh, gitu ya? Oke. Di saya karena saya pakai akun apa namanya? Untuk yang organisasi Poliwangi dalam arti ini bisa menampung sampai 250. Mungkin kalau yang akun yang biasa cuma 100. Saya bilangi ke teman-teman buat join lagi, ya Pak. Iya, coba. Tapi mata kuliahnya udah selesai. Yang ini begini, untuk kuliah saya. Setelah kuliah, ini kan saya record.
hasil recordingnya ini saya upload di channel YouTube saya. Nanti yang tidak bisa mengikutin untuk mata kuliahnya pagi ini, nanti bisa akses di channel YouTube saya. Gitu. Enggak, Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke. Volumenya tolong dinaikkan. Oh, nggih. Kalau jagung itu termasuk yang klimakterik atau yang apa tadi Pak satunya? Klimakterik, non klimakterik. Nggih. Soalnya kan jagung kan kalau seandainya dipanen lebih awal itu Seandainya dipanen? Iya, seandainya dipanen lebih awal itu katanya kalau kena angin itu bisa tua gitu, Pak. Gimana? Bisa apa? Bisa apa? Kayak tua gitu loh, Pak. Sudah dibuktikan nggak? Bisa tua ya? Jadi seandainya apa sebenarnya itu belum waktunya panen, tapi kalau jagung itu kena angin aja udah tua gitu katanya, Pak. Oh maaf, di saya suaranya kurang begitu jelas. Jadi kalau jagung itu katanya apa ya? Kan belum waktunya panen gitu, Pak, belum tua banget. Nah, itu tuh gak apa-apa dipanen aja, nanti kena angin udah bisa tua gitu. Jadi jadi kan empuk gitu loh, Pak. Apa kalau masih muda kan bijinya belum terlalu keras. Nah, itu tuh kalau udah dipanen, kalau udah apa ya, kayak kena angin itu benar-benar bisa keras gitu, Pak. Tapi nggak tahu lagi. Ya. Jadi kalau ada kriteria masak ya namanya, ada kriteria masak. Ini pertanyaan bagus. Nanti kalian harus bisa menentukan tiap-tiap komoditas itu kriteria masaknya seperti apa. Termasuk salah satunya adalah jagung. Jagung itu siap masaknya, siap panennya kayak apa sih kan gitu ya. Nah, terus dipanen aja sebelum masak gitu. Nanti bisa keras sendiri. Nanti itu harus kalau katanya nggak bisa, harus diuji gitu ya. Nah, jagung ini masuk dalam kategori non klimakterik, artinya laju respirasinya udah selesai ketika dipanen. Jadi nggak bisa semakin matang ketika dipanen gitu nggak. Ya, yang ada adalah ketika jagung itu dipanen, nanti ada istilahnya kadar air. Nah, semakin kering kadar airnya, maka semakin keras. Bagaimana cara menurunkan kadar air? Ya bisa menggunakan proses pengeringan, kering angin, kan bisa. Sehingga kalau kena angin, bisa menjadi keras. Ya benar, karena memang kadar airnya berkurang. Nah, nanti bagaimana mengukur kadar air? Nah, nanti akan ada materi di sini. Pagi ini kita hanya menjelaskan tentang pengantarnya saja. Penanganan pasca panen itu kayak apa sih gambarannya gitu. Yang nanti yang kalian akan kerjakan itu kayak apa sih? Yang kalian pelajari itu kayak apa sih gitu. Gitu. Oke. It's good question. Okay. Maybe some of you there is another question. I teach you with bilingual language ya. Sometimes I will speak in English, sometimes I will speak in bahasa. Just try to improve the quality of my spoken, and also make it's like habits. You always hear or listening about English, so can you speak more fluently than before. It doesn't matter, right? Gak apa-apa ya. Yang kesulitan nih kalau nggak paham nanti langsung aja tanya. Langsung tanya, Pak nggak jelas, nggak ngerti maksudnya apa gitu. Tanya aja. Oke? Oke, no problem, sir. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bapak. Oke. Saya ingin bertanya perihal klimakterik itu tadi, Pak. Sorry, you have to mention your name and what class are you?
Maaf Pak, perkenalkan nama saya Lugi Agustin dari kelas 3C NIM 099. Oke, go ahead. Yang saya tanyakan untuk klimakterik tadi, untuk mutu itu lebih bagus masak di pohon atau itu dimasakkan maksudnya dipanen dulu atau dimasakkan sendiri, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Nanti ketemu di subtopik tentang kriteria mutu. Nah, Oh, baik, Pak. Terima kasih. kalau nanti saya jelaskan di sini, nanti selesai nih sehari, nggak ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini sudah mulai sudah mulai kasus-kasus di lapangan sudah mulai terlihat ya. Artinya saya yakin karena memang di sini di Banyuwangi ini lebih banyak ini anak-anak dari petani, sehingga yang biasa ikut di sawah, yang biasa ikut misalnya panen lah itu gedangnya gitu. Terus kemudian karbiten gitu. Nah itu ikut terlibat gitu. Tapi kalau misalkan saya ngajar itu misalkan sama anak-anak yang biasa tinggal di kota ya nggak ngerti itu etrel, nggak ngerti itu kalsium karbida, agak sulit juga nantinya gitu. Tapi kalau ya bersyukur juga nanti bisa combine sehingga teman-teman yang biasa hidupnya di kota sama teman-teman yang biasa hidupnya tinggal di desa ini bisa saling bersinergi gitu yang ngajarin gitu. Baik, itu akan ketemu di mutu nanti insya Allah. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Wali Zakaria dari kelas 3C, NIM-nya 098. Oke. Pak mau tanya, padi saya di Watu Kebo dan di Songgon. Kalau di Watu Kebo bulan Februari itu sudah panen dan di Songgon masih belum panen. Padahal waktu tanamnya itu sama dan semua mulai dari pemupukan sama semua. Itu kenapa, Pak? Beda. Tanya sama yang nanam ya. Itu apakah karena faktor cuacanya apa hal lain? Banyak sekali variabelnya, saya nggak bisa nentuin. Banyak sekali variabelnya, yang dimasukkan di situ apa saya nggak ngerti, cara pengolahannya gimana. Misalkan kondisi dari topografinya udah pasti berbeda antara Songgon dengan di daerah Watu Kebo gitu ya. Yang satu mungkin saja sekitar 100 mdpl, yang satunya kemungkinan ada sekitar posisi 20 sampai 30 mdpl. Kemudian bagaimana kondisi jenis tanahnya di sana, saya nggak ngerti juga. Kemudian apa input pupuk yang dipakai, kemudian bagaimana perawatannya, kemudian kualitas air irigasinya kayak gimana, banyak sekali gitu. Kalau ditanya tentang Pak panennya kok berbeda, tanya saya nggak ngerti. Silakan tanya yang nanam. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Terkait dengan pengantar dulu nih tentang penanganan pasca panen. Izin bertanya, Pak. Pak, nanti gambaran umum praktikum di perkuliahan penanganan pasca panen ini seperti apa ya, Pak? Oke. Nanti akan ada asistensi, akan dijelaskan oleh teknisi, yaitu Bu Jamilah. Nanti akan dijelaskan tuh, laporannya kayak apa sih, praktikumnya seperti apa gitu ya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan praktikum itu gitu. Bukan kapasitas, ya saya bisa jelaskan, tapi nanti saya berikan kesempatan kepada Bu Jamilah untuk lebih leluasa lagi menjelaskan tentang kegiatan praktikumnya seperti apa gitu. Ya. Yeah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah cukup? Apa ada lagi pertanyaan? Sudah? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan perdana kita untuk pengantar penanganan pasca panen pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.